Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video kali ini. Jadi, pada pertemuan hari ini, Ibu ingin membahas mengenai Code Igniter belajar CRUD untuk pemula yang fokus pada grid. Jadi, pertemuan minggu lalu kita kan sudah belajar tentang read ya, perintah read. Sekarang kita membuat perintah create pada Code Igniter. Untuk alat-alat atau peralatan yang kita perlukan pada pertemuan ini seperti biasa, VS Code dan SAM atau MEM. Silahkan dihidupkan terlebih dahulu, pastikan Apache Server dan MySQL Server kalian sudah dalam keadaan on. Setelah itu, ya, lanjut. Di sini atur config dan autoload. Ibu selalu mengulang lagi, silahkan config dan autoload-nya di setting terlebih dahulu. Jadi coba kita mulai ya. Jadi di sini buka htdocs. Setelah itu file yang kita ingin folder yang ingin kita gunakan pada VS Code kita drag and drop. Oke. Setelah itu, buka pada config ya, config.php, pastikan di sini ya, config base URL http://localhost.2. Nah, ini kalau kalian tidak menggunakan port, tidak usah menggunakan port .2888 seperti Ibu. Ibu ulangi lagi karena di OS Ibu adalah Mac, sehingga Ibu menggunakan port di sini 888/CI. CI ini adalah nama folder yang kalian buat pada htdoc, harus sama ya. Setelah itu, Ibu minimize. Pastikan di autoload. Nah, di autoload ini di line ke-92, autoload helper sudah dalam bentuk array URL karena di sini dia memanggil URL yang ada pada config.php. Nah, setelah kedua settingan ini selesai, kita lanjut ya ke menyeting di sini setting base URL, database, dan autoload. Masih ya, sama seperti yang kemarin. Karena kemarin kan kita sudah membuat read. Otomatis kita buka di config, ya, pilih database.php. Nah, kita kan kemarin sudah tuh menyeting database-nya. Host, username, password, dan database-nya. Kita sesuaikan dengan settingan SAM dan nama database Anda. Setelah itu, pada autoload, nah, pada autoload, untuk autoload library, di line 61 kita tambahkan database, karena di sini kita akan melakukan manajemen data, sehingga di library kita perlu database. Oke, setelah selesai kita lanjut. Oke, di sini sudah Ibu buat PPT untuk memudahkan kalian memahami CRUD yang create ini, sehingga kalian bisa mendownload pada Kulino yang nanti Ibu akan share. Lanjut, ya, di sini sudah. Sekarang konfigurasi lanjutan adalah setting model, setting controller, dan setting view. Oke, pertama-tama setting konfigurasi model. Untuk konfigurasi model, minggu lalu kita sudah membuat model ya, namanya modelku di dalam folder model ya. Buka application/model/modelku. Model digunakan untuk membuat query database. Di sini berguna untuk melakukan CRUD. Jadi kita buka terlebih dahulu application. Setelah itu buka models ya, di sini modelku. Nah, di dalam modelku kemarin kita sudah membuat function getData yang digunakan untuk menampilkan atau read data dalam database, sehingga akan keluar pada browser ya kita dengan perintah yang ada pada view atau sesuai desain yang kita desain pada view. Lanjut, kita lanjutkan. Di sini kita akan membuat model part 2. Model part 2 ini adalah model yang kita gunakan
untuk memasukkan ya atau model part 2 ini kita hanya perlu menambahkan function saja. Kita menambahkan function yang digunakan untuk insert data pada database. Di sini sudah Ibu bantu untuk penjelasannya. Jadi nanti kalian bisa baca di sini ya. Oke, Ibu lanjut di sini. Kita buat ya public function yang baru, public function. Nah, public function ini namanya bebas. Ya, silahkan kalian boleh ubah-ubah. Jadi di sini Ibu akan memberi perintah harus sama dan berbeda. Kalau berbeda berarti itu adalah variabel yang terserah kalian namanya. Bebas. Kalau ketetapan nanti Ibu akan bilang itu ketetapan nggak boleh diubah-ubah. Jadi kalian bisa membedakan. Di sini Ibu namanya fungsinya masukkan. Nah, artinya masukkan berarti dia memasukkan data. Di sini tabel ya. Data. Jadi di sini kalau yang di get data dia hanya membaca tabel saja kan. Kalau di sini kan dia membawa data sehingga di sini ditambah variabel data. Bu, ini tabel dan datanya boleh diubah-ubah nggak? Tidak boleh diubah-ubah, harus sama karena kita mengacu pada pertemuan minggu lalu. Di sini kita membuat variabel dataku. Nah, variabel dataku ini bebas. Kalian pengen ganti menjadi datamu atau mana, terserah. Bebas ini. Yang di sini this ya, this ini sudah ketentuan tidak boleh diubah-ubah. This db setelah itu insert. Nah, kalau kita di PHP native perintah insert itu kan select bla 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 ya, select from where dan lain sebagainya. Di sini mudah saja tinggal memasukkan insert. Nah, perintah insert memasukkan data. Jadi di sini tabel data ya, bukan daya, data. Nah, setelah itu kita return dataku, mengembalikan operasi dataku. Ini tadi return dataku. Oke, setelah model selesai, kita lanjut di backend story ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Jadi di sini modul pada code igniter itu semua modul pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu di controller dan view. Oke, lanjut. Pastikan ya edit config/root.php, pastikan root kalian jadi masuk di config root. Root kalian sudah UKM pemrograman web ya, sesuai dengan controller yang kalian gunakan, UKM pemrograman web. Lanjut. Buka file baru UKM pemrograman web.php pada controller. Jadi kemarin kan kita sudah membuat UKM pemrograman web pada controller ini ya. Setelah itu, ini kan perintah pada minggu lalu. Kita akan tambahkan untuk perintah atau function, kita buat function baru namanya form pendaftaran. Form pendaftaran ini digunakan untuk menampilkan form pendaftaran pada view. Jadi di sini Ibu sudah jelaskan. Ya, letakkan code di sini. Jadi kita buat function baru lagi. Oke, kita buat public, setelah selesai ini. Jadi sebelum ini. Oke, kita buat public function. Nah, di sini Ibu membuatnya namanya form pendaftaran. Kalau kalian pengen ubah ya nggak apa-apa, tapi nanti disesuaikan ya pendaftaran. Ini ya. Setelah itu sama seperti indeks ya. Kalau form pendaftaran ini kan untuk menampilkan pendaftaran. Nah, kita ingin tampilan yang kita buat nantinya bentuknya seperti ini nih. Ada drop down-nya. Jadi bentuknya nanti bisa drop down seperti ini sehingga kita harus menampilkan data ya, mengambilkan data pada tabel prodi yang sudah kita buat. Jadi kan kita sudah membuat di sini ada tabel prodi ya. Jadi kita harus menambahkan tabel prodi ini atau menampilkan tabel prodi ini ke view-nya. Jadi di sini
form pendaftaran ini digunakan untuk menampilkan datanya. Oke, this load ya, model, namanya modelku, sama ini. Jadi ini sama, nggak ada yang beda. Jadi kita copy dulu aja. Ini paste. Nah, data MHS ini kita ganti menjadi data prodi karena kita ingin menampilkan prodinya kan ya. Terus get datanya dari data apa? Prodi kan, bukan mahasiswa, jadi prodi, ganti prodi. Disesuaikan dengan nama database kalian ya. Di sini tabel prodi P-nya kecil, berarti ini tidak menggunakan P besar tapi P kecil. Data array di sini kita ganti menjadi data prodi. Di sini sesuai dengan variabel ini ya, karena kita ingin memasukkan array ke dalam data prodi ini. Jadi data prodi. Nah, setelah itu kita meload view ya, bukan home MHS lagi, tetapi kita meload view namanya form. Nah, tambah. From tambah ya. Kita akan meload namanya form tambah. Kita save terlebih dahulu. Oke, berarti kita harus membuat view namanya form tambah. Oke, kita buka di view, new file, sesuaikan form underscore tambah .php. Disesuaikan dengan yang ini ya. Lanjut. Di form tambah ini, kita akan membuat atau merancang tampilan pada view-nya, sehingga akan muncul pada browsernya nanti. Itu tampilannya seperti apa, didesain. Oke, kita menggunakan source card, tanda seru, tab. Nah, di sini Ibu ganti menjadi pendaftaran UKM web. UKM pemrograman web. Setelah itu di body. Nah, di body kita kan ingin menampilkan form tuh, ya kan? Sebentar, Ibu buka dulu. Kita kan ingin menampilkan form seperti ini nih. Jadi kita buat formnya dulu lebih dahulu. Oke, form. Di sini slash form. Nah, di sini tambahi action dan method. Oke, untuk action dan methodnya nanti akan Ibu jelaskan. Kita buat formnya terlebih dahulu. Kita perlukan itu apa saja? Nama, NIM, alamat, dan program studinya tadi. Oke, sekarang kita buat nama, input type, type-nya kan teks, name, nama, slash p, setelah itu NIM, biar sama, input type, teks, name-nya NIM. Oke, untuk alamat kita bentuknya teks area ya, karena ini bentuknya teks area, bukan input teksnya teks. Jadi kita bentuknya berupa teks area. Alamat. Nah, di sini berubah jadi teks area, name, alamat. Sini slash teks area slash p. Oke, kita sudah buat ini, kita reload dulu, kita panggil dulu nih, kan kita manggilnya berarti localhost 8 portnya jangan lupa. Setelah itu slash
CI, nama folder kita pada htdocs. Ya kan? Ini ahrefnya belum kita buat, jadi dia tidak akan tampil. Oke, satu persatu terlebih dahulu. Sini, setelah itu kita untuk menampilkan program studinya biar bentuknya drop down seperti ini, ya kan? Berarti kita buat sebelumnya kita cek dulu aja. Sudah betul atau belum sih? Berarti CI UKM slash. Oke, kita panggil kontrolnya namanya form pendaftaran. Dia belum menemukan namanya form pendaftaran. Oke, nggak apa-apa. Kita belum buat form pendaftarannya ya. Nggak apa-apa, kita membuat tampilannya terlebih dahulu aja. Kita selesaikan, select. Sini. Ya, select name ini digunakan untuk biar dia bisa drop down. Program studi. ID-nya program studi. Nah, sini kita lanjutkan option. Option namanya program, pilih program studi. Nanti tampilannya akan keluar. Slash option. Nah, begini. Setelah itu, kalau ini kan nanti bentuknya berubah seperti ini. Nih, pilih program studi. Nah, nanti bisa drop down. Dia membaca dari data pada prodi, tabel prodi. Jadi kita harus memanggil datanya. Di sini kita mulai dari PHP. Nah, kita lakukan perulangan. Masih ingat ya, perulangan pakainya for each. For each. Nah, kita manggilnya bukan data MHS lagi, tapi data prodi. S. Nah, kita membuat S apa data prodinya? Kalau disesuaikan dengan home MHS ya berarti pakainya data ini, yang nggak apa-apa pakainya misalnya kita menggunakan data ini biar sama seperti home MHS. Buka ini, jangan lupa kita. Nah, ini di sini kita berikan optionnya. Jadi di sini kita tutupkan dulu aja. Ini tutup untuk for-nya. Setelah itu kita optionkan dulu option value. Nah, option value ini kita isikan sebentar. Option value iya, kita isikan, sesuaikan. Baru kita echo. Echo ini kita memanggil data yang ada pada tabel prodi. Echo ya, data ini namanya apa di dalam tabel. Di sini kan tabel prodi punyanya kode prodi, nama prodi. Jadi di sini kode prodi. Nah, titik koma. Kita tutup. Saya tutup buat baru. Di sini namanya nama prodi. Ya kan tadi ada nama kode prodi dan nama prodi. Jangan lupa tutupnya. Slash option. Nah,
Udah ya, kita cek terlebih dahulu. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan PHP. Ini tutupnya kita letakkan di atas saja biar nggak bingung. Tipenya di sini buat buttonnya input, type-nya submit. Kita save. Nah, setelah itu untuk actionnya ya, untuk action ini pertama-tama pada home mhs.php kita tambahkan satu ahref ya, biar dia bisa melink. Jadi contoh nih ya, biar dia bisa melinkkan seperti ini, tambah data ke formnya ini. Jadi kita buat terlebih dahulu ya, di bawahnya header 3 kita buat ahref. Maaf. Nah, setelah itu jangan lupa buat ahref kemarin kan dimulai dari PHP, terus tutupnya dulu, nanti kelupaan. Echo base URL gini ya kan, coba kita gini dulu, nanti dia akan melingkan apa, maaf gini, kita save. Di sini namanya tambah data, misal namanya tambah data. Oke, kita save, kita reload terlebih dahulu di C ini. Oke, setelah itu kita klik. Nah, ini udah berhasil karena kenapa? Kalau kalian mengahrefkan PHP echo base URL, berarti dia kembali lagi ke indeks. Ini udah berhasil. Nah, setelah itu kita kan ingin melinkkan ini kepada formnya. Formnya kan namanya tambah tadi form underscore tambah ini. Jadi di sini kita linkkan ya. Dot. Nah, di sini index.php slash nama controllernya UKM pemrograman web. Semisal kalian dirasa masih sering typo, nah Ibu beri case-case-nya kalau kalian typo, solusinya buka controller di UKM pemrograman web ini, kalian klik, kalian rename. Setelah itu kalian copy, Ctrl C ya kalau di sini Ibu. Setelah itu di form ini kalian pastekan. Kalau kayak gini pasti sama sesuai dengan nama yang kalian buat di controllernya. Tidak akan salah. Setelah itu form tambahnya pun sama. Kalian buka view, setelah itu form tambah di rename dipastekan di sini untuk mengantisipasi typo ya. From daftar, from tambah. Bukan di form tambah, tapi di form pendaftaran. Nah, di sini kita diminta untuk membuat form pendaftaran di di controller kita diminta untuk membuat form pendaftaran, fungsi form pendaftaran kan di controller kita. Kita buka controller kita. Di sini kan belum ada, sudah ada form pendaftaran ya di sini. Ya, maksud Ibu. Di sini kita memanggil function form pendaftaran yang sudah kita buat tadi. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita reload. Jangan lupa di reload ya kalau kalian mengubah sesuatu di codingan kalian. Setelah itu diklik tambah data. Nah, alhamdulillah sudah bisa ya. Oke, di sini sebelum masuk ke program studi, biar lebih rapi ya, seperti yang Ibu jelaskan di sini. Di form underscore tambah. Nah, oke. Pilih program studi, ini buat P baru aja, biar lebih rapi. Atau kalau enggak ya enggak apa-apa.
Kita save aja. Oh iya, slash select-nya belum dibuat ya? Oh, ini kan sudah ada select, tapi belum ada slash select, belum ada penutup select. Jadi harus tutup select. Nah, setelah select ditutup dengan ini, terus ditutup dengan form. Oke, kita save dulu. Coba setelah ini berubah enggak? Nah, berubah. Oke, setelah ini selesai, berarti kan tampilannya sudah sesuai nih. Coba kita cek drop-down-nya. Nah, alhamdulillah, drop-down-nya juga sudah keluar semua nih, sesuai dengan yang ada pada database kita. Database kita kan ada teknik informatika, sistem informasi, desain komunikasi visual, dan manajemen. Sama nih. Teknik informatika, sistem informasi, desain komunikasi visual, dan manajemen. Nah, perintah ini itu kita dapatkan menggunakan ini option value, di mana dia memanggil data prodi as data ini. Nah, data prodi ini didapatkan dari mana? Variabel data prodi didapatkan dari UKM pemrograman web, di mana kita menampilkan data prodi di get data memanggil tabel prodi, begitu. Lanjut, kita sudah berhasil ya ini membuat ini. Ini sudah berhasil. Selanjutnya membuat action tambah data mahasiswa. Action tambah data mahasiswa ini bermula dari form underscore tambah.php. Form underscore tambah.php di sini kita harus tambahkan berupa link index link ya from action echo base URL dan metodenya. Kita harus membuat function tambah underscore data underscore mahasiswa sesuai dengan yang ada pada line 9 di view slash from underscore tambah.php. Oke, kita sesuaikan ya. Berarti di sini di form tambah, di action kita tambahkan. Nah, untuk mengantisipasi lupa, langsung aja dikasih tutup. Nanti takutnya kayak tadi, lupa nggak ada slash section select-nya. Echo base URL. Nah, di dalam echo base URL ini jangan lupa titik. Kita ingin menuju kemana? Kalau tadi kan kita ingin menuju yang namanya tambah underscore data underscore mahasiswa di controller. Nah, di controller nanti kita harus membuat yang namanya function tambah underscore mahasiswa tambah underscore data underscore mahasiswa. Berarti di index.php slash controllernya UKM pemrograman web, ya kan? Slash tambah data mahasiswa. Gini ya. Jangan lupa titik koma. Oke, metodenya yang digunakan adalah metode post. Metodenya post ya, jangan lupa metodenya post. Oke. Sudah ya. Kalau sudah ini berarti kita buka di controller, pilih UKM pemrograman web.php, kita buat fungsi baru sesuai dengan fungsi yang sudah kita buat di view tadi. Jadi public function, functionnya namanya tambah data mahasiswa. Nah, di sini masuk di this load modelku masih sama, model dulu sini, modelku kurang L ya. Kita memang harus memanggil model di setiap function kita karena kan model yang berhubungan dengan database. Setelah itu kita buat variabel untuk menampung data array yang kita inputkan ke dalam form underscore tambah. Di sini Ibu menggunakan
Di sini Ibu menggunakan nama. Kita lanjutkan membuat public function tambah data pada controller ya. Kita selalu meloadkan terlebih dahulu di model, this load model-modelku. Setelah itu kita buat data, variabel data array, di mana array ini nanti menampung name yang ada pada, atau kan kita sudah menggunakan metode post nih, dan kita melempar name. Nah, kita menangkap name ini di UKM pemrograman web yang di controller. Jadi di sini data inputan, di sini bebas ya, kalian boleh mengubah namanya. Ibu mengubah namanya menjadi data inputan di sini. Array. Nah, di dalam array ini baru kita tuliskan. Jangan lupa di sini disesuaikan dengan database kalian. Database kalian di sini kan untuk yang mahasiswa itu kan ada NIM, nama, alamat, kode prodi itu 2, 3, 4 ya. Di sini disesuaikan berarti nama, this, input. Nah, kita kan input, post, metodenya tadi. Sesuaikan dengan yang ada, kalau yang di sini sesuaikan dengan yang name yang ada pada formnya. Nama, koma, kita keluarkan lagi. Ini name. Setelah itu, maaf. Ini alamat. Setelah itu terakhir namanya sesuaikan dengan database. Kalau database kan namanya tadi kode prodi. This input post, namanya yang di sini tadi, namanya dicek. Oh, namanya program studi. Nah, di sini setelah itu titik koma, save. Nah, setelah itu kita buat query-nya. Variabel query this modelku. Nah, ini kan modelku, namanya modelnya tadi. Kita menggunakan apa nih nanti? Masukkan. Berarti sesuaikan ya dengan yang ada di model kalian. This modelku masukkan. Di dalam tabel mana yang ingin kalian masukkan? Kan kalian ingin membuat ini biar akan tampil di ini kan ya, biar tampil di tabel atau tabel mahasiswa. Sini mahasiswa ya, berarti setelah itu namanya data inputan. Nah, setelah itu if query echo. Nah, di sini kita ingin melemparkan kemana jika berhasil ataupun gagal. Kita menggunakan script, perintah script, script, script alert, pendaftaran sukses /SCRE pendaftaran sukses. Nah, berarti kalau pendaftarannya sukses, dia akan melempar ke this, ya kan, index. Dia akan langsung tampil di tampilan utamanya. Kalau gagal, berarti kita kasih kondisi else. Nah, kalau gagal,
Kita copy aja. Kalau gagal, jadi di sini namanya pendaftaran gagal. Nanti di sini masuknya di form pendaftaran lagi, ya kan? Form underscore pendaftaran. Gini, kita save. Nah, setelah itu kita panggil ulang lagi localhost 888/ci. Maaf, ci bukan cu. Setelah itu klik tambah data, kita masukkan data ya. Semisal kita masukkan datanya namanya Anjas. NIM-nya A12 2000 misalnya 2020 1230. Jalan Nakularaya 11, nomor 11. Oke, program studinya sistem informasi. Kita submit. Alhamdulillah, berarti ini berhasil ya tandanya karena kita langsung masuk ke indeks ya .php ini, script ini. Jadi kita pendaftarannya sukses. Kita cek nama Anjas di sini, kita cari Anjas. Nah, temu nih Anjas dengan NIM A12 2020 1230 Anjas Jalan Nakularaya nomor 11. Begitu. Terima kasih. Sekian pertemuan Ibu hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa WhatsApp ke nomor Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.